Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri sholat Jumat dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotib akan mewasiatkan pendiri khotib berbalik dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khotib pada Jumat kali ini yang berjudul Jangan Salah Memilih Idola. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sang idola. Begitulah para remaja sekarang melihat bintang film, atlet atau tokoh-tokoh muda yang terkenal lewat layar kaca. Biasanya faktor yang paling menarik perhatian para remaja putra dan putri ketika mengidolakan seorang adalah fisiknya, kemampuannya berakting, baru talent atau bakat yang dimiliki seperti kemampuannya bernyanyi atau berprestasi di bidang-bidang lainnya. Jarang ditemukan orang yang secara fisik biasa-biasa saja tetapi menjadi idola para remaja. Kebanyakan begitu juga kepribadian atau karakter yang dimiliki merupakan nomor kesekian yang dijadikan bahan pertimbangan ketika seseorang remaja mengidolakan seorang bintang. Hasil dari pengidolan ini bermacam-macam, dari mulai mengikuti apa yang dikenakan sang idola, mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi sang idola, sampai meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh sang idola. Sampai ada suatu kejadian yang tragis ketika seorang bintang idola meninggal. Beberapa orang fansnya rela ikut membunuh dirinya karena kesetiaan yang luar di akal sehat. Contohnya kasus grup musik di X Japan, ketika salah seorang personilnya meninggal, 4 orang fansnya ikut mencoba membunuh dirinya, 2 orang meninggal. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Bila kita memerhatikan fenomena masyarakat saat ini dalam mencari panutan sang idola, maka kita akan menemukan hal yang sangat kontras dengan apa yang terjadi pada abad-abad terdahulu. Kalau dulu orang begitu mengidolakan manusia-manusia pilihan dan berakhlak mulia di kalangan mereka seperti para ulama dan orang-orang yang soleh, maka kondisi itu sekarang sudah berubah total. Orang-orang
sekarang cenderung menjadikan manusia yang tidak karuan dari segala aspek sebagai idola. Mereka mengidolakan para pemain sepak bola, kaum selebritis, paranormal, dan tokoh-tokoh maksiat pada umumnya. Anehnya hal itu didukung oleh keluarga, bahkan diberi spirit sedemikian rupa agar anaknya kelak bisa menjadi si fulana yang artis atau si fulan yang pemain sepak bola dan seterusnya. Lebih aneh lagi bahwa mereka berbangga-bangga dengan hal itu. Tentunya sangat ironis karena sebagai umat Islam yang mayoritas seharusnya mereka harus memahami ajaran agama secara benar. Dengan memahami agama secara benar, maka mereka akan tahu siapa yang harus dijadikan idola dan siapa yang seharusnya dijauhi dan tidak pantas menjadi idola. Sungguh kesalahan yang amat fatal jika seorang dalam menentukan idolanya, karena dia akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang diidola. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin habba qauman wa lamma yalhaq bihim qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab." Dari Abu Wail, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum padahal dia belum pernah sama sekali berjumpa dengan mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang itu adalah bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengomentari, setelah keislaman kami tidak ada lagi yang membuat kami lebih gembira daripada ucapan Rasulullah, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Lalu Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, "Kalau begitu aku mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar serta Umar, aku berharap kelak dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Meskipun aku belum berbuat seperti yang telah mereka perbuat." Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita mengikuti idola yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan pada sebagian masyarakat kita telah muncul gejala yang lebih serius dan mengkhawatirkan lagi, yaitu pengkultusan terhadap sosok yang dianggap sebagai tokoh tanpa menyelidiki terlebih dahulu sisi akidah dan akhlaknya. Tokoh idola ini diikuti semua perkataan dan ditiru semua perbuatannya tanpa ditimbang-timbang lagi. Apa yang dikatakan atau dilakukan itu benar atau salah menurut agama, bahkan sebaliknya. Perkataan dan perbuatannya justru menjadi acuan benar tidaknya menurut agama. Na'udzubillah min zalik. Yang lebih memilukan lagi, sang idola yang tidak ketahuan juntrungnya tersebut memposisikan dirinya sebagaimana yang dianggap oleh para pengidolanya. Mereka berlagak seperti manusia yang suci pada momen-momen yang memang suci, seperti pada bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ada di antara mereka yang berlagak menjadi seorang ustaz dalam rangka mengelabui para penggemarnya. Pada momen-momen tersebut mereka seakan-akan mengisi semua hari-hari pengidola, bahkan non pengidola pun tak luput dari itu. Mereka menganggap bahwa diri mereka yang paling mengetahui apa yang harus dilakukan secara agama pada momen-momen tersebut.
tersebut. Maka dipersembahkanlah berbagai tayangan, program dan acara untuk menyemarkan siar bulan Ramadan tersebut. Tampak pada momen-momen tersebut mereka seakan menjadi manusia yang paling suci dan panutan semua, persis sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah Umar bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma in tanzi'u min al-ibad walakin yaqbidu ilm biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan langsung. Dicabut dari seorang hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mengangkat, mematikan para ulama. Sampai jika sudah tidak tersisa seorang ulama pun, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, kemudian dia ditanya dan menjawab dengan tanpa ilmu, maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Tampilannya para bintang film dan sinetron pada bulan Ramadan dengan berpenampilan adalah bukti kebenaran hadis tersebut. Dari sanalah kesesatan yang muncul dan merebak pada umat ini. Dan kesesatan itulah sumber-sumber bencana umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, salah satu bentuk pengodohan sampai mengikuti seluruh aspek terjang sang idola selain kepada Rasulullah SAW bisa dikategorikan sebagai salah satu dosa besar ataupun dosa syirik. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang bisa menjadikan seorang berlaku syirik kepada Allah ketika menjadikan seorang sebagai idola. Pertama, jika seorang mengikuti segala perilaku yang ditunjukkan oleh sang idola dalam hal-hal yang dimurkai Allah. Misalnya, bila sang idola menganggap dugem itu adalah sesuatu yang cool, maka para remaja ikut-ikutan menyenangi tempat dugem seperti yang diidolakan. Contoh lain, bila sang idola memakai baju yang seksi yang memperlihatkan seluruh bentuk tubuhnya, dengan serta-merta para fans mengikuti gaya berpakaian sang idola tersebut. Inilah yang disebut dengan tasyabuh, yaitu meniru-meniru kebiasaan orang-orang kafir. Islam sangat melarang hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniru suatu kaum maka ia termasuk dari mereka. Kedua, jika seorang mencintai sang idola melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka rela melakukan apapun untuk hanya sekedar bertemu sang idola, bahkan sampai mengorbankan nyawa dan harta untuk bertemu sang idola. Bila tingkat kecintaan seorang kepada sang idola melebihi cintanya kepada Allah sampai-sampai bersedia melakukan apapun agar bisa diperhatikan sang idola, maka jatuhlah kepada syirik yang dimurkai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَا يَرَى الَّذِينَ آمَنُوا ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim, itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 165.
Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud andada adalah tandingan yang mereka ibadai bersama dengan Allah dan mereka mencintai sebagaimana cintanya mereka pada Allah. Dialah Allah yang tidak ada ilah sayangnya dan tidak ada lawan serta tandingan baginya dan tidak ada serikat baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdillah qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'dhamu 'inda Allah qala an taj'ala Allah nida wa huwa khalqa. Dosa apakah yang paling besar? Beliau berkata, engkau jadikan untuk Allah tandingan sedangkan Dia menciptakanmu. Jangan jadikan selain Allah sesuatu yang lebih kita cintai dan jadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling kita cintai. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kami akan sampaikan beberapa rambu-rambu dalam menjadikan seorang idola. Karena menjadikan seorang idola itu diperbolehkan dengan beberapa catatan di bawah ini. Pertama, kita menjadikan seseorang sebagai idola tidak melebihi pengidolan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah adalah sebaik-baik idola. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selalu berdampak baik untuk kita. Lebih dari itu, mengikuti setiap gerak-gerik Rasulullah SAW akan mendatangkan bagi kita pahala. Sedangkan caranya adalah mendalami kehidupan beliau lewat kitab sirah. Yang kedua, bila kita mengidolakan seorang semuanya karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika mengidolakan seorang pasti idola yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah para ulama dan solehin dan hamba-hambanya, bukan para bintang film dan sinetron yang dibenci Allah karena banyak melanggar aturan-aturan Islam. Yang ketiga, meskipun kita mengidolakan seorang ulama, kita harus tetap mengingat bahwa dia juga manusia. Tentu banyak sekali kekurangan yang dimilikinya. Bisa saja orang tersebut terkenal lewat berbagai media, padahal mungkin banyak kekurangan yang tersembunyi yang kita mengetahuinya. Islam telah menetapkan bahwa tidak ada yang masuk kecuali Rasulullah SAW. Yang keempat, menyadari bahwa kelebihan yang dimiliki sang idola berupa ilmu yang banyak serta hikmah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sebagai ujian baik untuk diri sang idola sendiri maupun orang-orang yang mengidolakannya. Marilah kita amalkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Rabba as'aluka habba wa ahabba ma yuhibbaka wal amala alladhi yuballighini habbaka rabbal ja'al habbuka ahabba ilayya min nafsi wa ahlihi. Dan amalan yang menyampaikan pada penciptamu, ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu lebih aku cinta daripada diriku dan hartaku. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa na'afani wa yakum bima fi ayati wa zikr hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka antas samiul qarib. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.